Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yogi Suprayogi, eh, kelas manajemen karyawan B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya, atau membacakan tugas dari Pak Muhtar. Pak dosen Bapak Muhtar, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Oke, di sini sudah terlihat ya eh, tulisan saya sendiri. Mohon maaf apabila tulisannya agak mengganggu mata Anda yang melihat ya. Terutama untuk Bapak Muhtar, mohon maaf juga ya apabila tulisannya agak sedikit kacau. Baiklah, di sini tanpa berlama-lama ya, saya akan mencoba membacakan itu. Di sini ada SOP menurut pendapat ahli ya. Di sini saya menuliskan ada 3 pendapat ahli ya. Yang pertama ini menurut Harini T. Sumohadiwijoyo, Hadiwijoyo ya, Hadiwijoyo. Maaf. Ya, itu SOP atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Lalu ada juga menurut Ani Shailendra ya. Menurut Ani Shailendra, SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Yang terakhir menurut Arnani ya. Menurut Arnani, SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi ya mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Nah, di sini juga ya saya menuliskan manfaat dari SOP ya. Ya, manfaat SOP untuk maaf ya tadi yang belum mengerti SOP itu standar operasional prosedur ya artinya. Di sini saya menuliskan manfaat dari SOP, yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Ada juga SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Lalu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberi pelayanan. Dan terakhir, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Lalu di sini saya menuliskan yaitu fungsi dan tujuan dari SOP ya. Fungsi SOP menurut Indah Puji yaitu memperlancar tugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Lalu sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Lalu mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang terakhir, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Ya, itu sebagai fungsi dari SOP menurut Indah Puji. Lalu ada juga tujuan SOP ya, sama menurut Indah Puji, yaitu untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja
atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi semua pekerja dan supervisor. Lalu merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Terus untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, yang terakhir untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Nah, ini kita lanjut ya. Flowchart ya, flowchart dari SOP. Flowchart SOP di sini ada contohnya yaitu bagian order warna. Di sini terlihat gambar ya, ada gambar di sini, ada gambar kecil perjelas. Nah, di sini ada bagian order warna yaitu alurnya ya, alur dari ini flowchart ya. Ada order PO ya, order PO atau deskripsinya itu data order ya atau permintaan konsumen. Lalu cek stok kain batik warna, mengecek ya, berarti mengecek stokan batik yang telah diwarna. Jika ada maka dilakukan proses selanjutnya ya. Lanjut proses berarti ya kalau sudah mengecek stoknya ya. Nah, di sini kalau ada dilihat di gambarnya ya, ada proses ke pinggir, kalau kosongnya lanjut ke bawah, yaitu cek kain batik ya. Cek kain batik nih di sini di deskripsinya stok kain kosong, maka pihak dilakukan pengecekan stok kain yang telah dibatik. Stok kosong maka dilakukan pemesanan batik atau cap ya. Kalau kosong berarti kesan batik ya. Kalau ada terus lanjut ke warna ya, ke warna ya. Nah, warna berarti sini ada deskripsinya stok, ada dilakukan proses pewarnaan ya, pewarnaan reject maka dilakukan pewarnaan ulang ya. Berarti reject itu berarti mungkin rusak ya atau ada kendala lah, bisa diwarna ulang. Ya, kalau udah beres yes ya, inventory kain batik warna. Ya. Berarti warna jadi dan baik kemudian disetorkan ke departemen bahan baku sebagai stok inventory kain batik yang telah diwarna. Lalu ada lagi di sini contohnya yaitu bagian pewarnaan ya. Bisa dilihat juga di sini gambarnya atau ya gambar dari contoh yaitu order warna dari supervisor ya. Di deskripsinya ini ada order warna dari supervisor yaitu warna dan kain batik yang akan dipesan. Baru awal-awal yang akan dipesan. Lalu di sini ada stok material pewarna. Petugas warna mengecek stok material warna kosong, maka dilakukan pengorderan pembelian material warna oleh pihak pengadaan. Ya, apabila kosong mungkin bisa order ya, gambar kalau kosong bisa order material warna. Lalu dilanjut ke bawah, ini ada persiapan pewarnaan ya. Stok material warna ada, maka dilakukan persiapan pewarnaan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan pewarnaan ya. Jadi melakukan pewarnaan itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama pencampuran warna, yaitu meracik material warna sesuai dengan warna yang diinginkan ya. Tinggal pilih apa aja yang diinginkan, warna apa yang diinginkan ya. Lalu penyiapan air panas ya. Air panas digunakan untuk melarutkan warna yang telah diracik sesuai ukuran dan air sesuai ukuran yang telah ditentukan ya. Yang menggunakan air panas ya. Lalu di sini ada penyiapkan air panas untuk selorotan air panas yang berada dalam drum
digunakan untuk merebus kain ya, untuk menghilangkan lilin bekas batik. Nah, mungkin itu ya, maksudnya air panas itu ya, untuk merebus kain ya, menghilangkan lilin bekas bekas batik ya, menghilangkan lilin bekas batik ya. Lalu ada penyiapan kain batik, melipat kain yang telah dibatik agar mudah dan dalam pewarnaan ya. Ya, yang mungkin agar mempermudah ya, harus dilipat ya. Lalu ini yang keempat, ada pencelupan naftol. Naftol yaitu material yang digunakan untuk pewarnaan kain yang telah dibatik atau dicelupkan ke naftol. Lalu yang kelima, kain yang telah dicelupkan ke naftol dianginkan atau diperas ya. Nah, ini harus diperas, dianginkan ya, salah satu ini. Lalu ada kain dicelupkan pada garam pembangkit agar warna sesuai dengan yang diinginkan ya. Keenam, yang ketujuh, kain dianginkan ya. Lalu kedelapan, ada kain dicuci. Yang kesembilan, kain yang telah dicuci dan kemudian dilakukan pelorotan, yaitu menghilangkan lilin yang masih menempel pada kain ya. Terus dicuci ya. Lalu yang ke-10, kain dilakukan penjemuran sampai kering. Nah, ini ya, harus dijemur. Untuk yang bersebelas, kain selesai diwarna, kemudian disetorkan ke supervisor yang akan menjadi inventory. Nah, di sini mungkin masih banyak ya contoh-contoh flowchart-nya. Cuman di sini saya cuma mendeskripsikan hanya 2 contoh saja ya, karena mungkin waktunya juga tidak memungkinkan. Saya juga lagi bekerja ini, menyempatkan untuk mengerjakan tugas dari baku muhtar ya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.